Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan kita yang keempat di mata pelajaran matematika untuk kelas 9G dan H SMP Negeri 5 Tasikmalaya pada hari Selasa 11 Agustus 2020. Masih bersama Ibu Bulan. Hari ini kita akan mempelajari bentuk akar dan Ibu harap semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ini sudah minggu yang keempat ya di belajar secara daring. Mudah-mudahan segera kita akan menuju ke pertemuan dengan tatap muka di kelas. Amin ya. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan akan dapat yang pertama menjelaskan tentang bentuk akar, lalu menjelaskan sifat bentuk akar, dan yang terakhir melakukan operasi pada bentuk akar. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, materi hari ini akan kita bagi dalam 5 bahasan ya. Yang pertama yaitu pengertian dari bentuk akar, lalu kemudian ada simbol dari bentuk akar, sifat bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, dan yang terakhir contoh soal. Kalau nanti di akhirnya ya akan Ibu berikan latihan soal juga ya. Oke, lanjut kita mulai. Yang pertama, pengertian. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan termasuk ke dalam bilangan rasional. Jadi bilangan ini mencakup bilangan cacah, prima, dan bilangan lain yang termasuk ke dalam bilangan rasional, atau juga dan dia masuk juga ke bilangan irasional, bilangan yang hasil baginya tidak pernah berhenti. Nah, bentuk akar ini juga yaitu merupakan bentuk lain untuk menyatakan suatu bilangan yang berpangkat. Jadi bentuk lain dari perpangkatan itu dinyatakan dalam bentuk akar, which is ini adalah kebalikannya ya. Kebalikan dari bentuk pangkat. Oke. Bentuk akar termasuk ke dalam bilangan irasional, di mana bilangan irasional ini tidak dapat kita nyatakan dengan pecahan A per B. Dan A beserta B-nya itu adalah bilangan bulat dengan B-nya tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian bilangan bentuk akar adalah bilangan yang terdapat dalam tanda. Ini ada tanda gini, rod, ini tanda akar. Ini kita sebut sebagai bentuk akar nantinya. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, simbol. Nah, sekarang untuk menyatakan bentuk akar ini kita tulis dalam tanda rod, akar ya. Nah, contohnya untuk bilangan rasional yang di dalam bentuk akar kita punya akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lain. Nah, perhatikan bahwa akar 25 itu kita sebutkan bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 25 ini adalah 5, sedangkan 5 ini bilangan rasional ya. Begitu juga dengan akar 9, kan 3 ya. Akar 16, 4. Akar 100, itu kan 10. Jadi bukan bentuk akar. Nah, kalau angka 25 bentuk akarnya adalah akar dari 5. Oke. Simbol akar ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan asal Jerman yaitu Christoph Rudolph di dalam bukunya yang berjudul apa ya? Diakos. Simbol tersebut dipilih karena mirip dengan huruf R yang diambil dari kata radix. Nah, sedangkan radix ini dalam bahasa Latin merupakan akar pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita menginjak ke sifat bentuk akar. Kita punya 3 sifat ya di sini. Sifat yang pertama, akar dari A kuadrat itu sama dengan A. Kemudian yang sifat kedua, akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Perhatikan, jadi diuraikan masing-masing. Jadi dipisah-pisah ya. Akar A kali B-nya jadi akar A kali akar B dengan syarat A dan B-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau kurang dari atau sama dengan 0, kita tidak bisa menarik akarnya ya. Karena itu bilangan imajiner. Kemudian sifat ketiga,
A per B diakarkan itu sama dengan akar A dibagi akar B. Jadi dipecah ya, jadi akar A per akar B. Sama juga syaratnya A dan B-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kalau A dan B kurang dari 0, dia akan jadi bilangan imajiner yang tidak bisa kita tarik akarnya. Oke, sampai sini paham ya? Next. Nah, kita akan menginjak ke bagian keempat, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, kita di sini punya aturan ya, jika A dan B-nya bilangan positif, maka berlaku yang pertama, B akar A ditambah C akar A. Perhatikan, yang bilangan di dalam akarnya sudah sama ya, kan A ya, ini A juga. Nah, berarti kalau B akar A ditambah C akar A, kita cukup menjumlahkan B dan C-nya aja. B tambah C baru dikalikan dengan akar A. Oke. Kemudian, sifat kedua, B akar A dikurang C akar A. Nah, perhatikan, bilangan yang di dalam akarnya kan sudah sama, yaitu A ya. Nah, di sini maka kita tinggal mengurangkan B dan C-nya aja, dikalikan dengan akar A. Jadinya B kurang C dikali akar A. Nah, sementara untuk A kali B diakarkan itu akan jadi sama dengan akar A kali B atau akar A kali akar B. Nah, kemudian kita punya sifat lain juga. Untuk A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka berlaku A per B diakarkan itu sama dengan akar A dibagi akar B. Oke, kemudian kita punya contoh soal. Di sini lihat ya. Pertama kita punya bentuk akar 8. Nah, untuk menyederhanakannya, akar 8 ini kita rubah menjadi akar 4 kali 2. Oke, berarti pakai sifat yang mana? Pakai sifat yang ini ya, sifat ketiga. Pakai sifat yang ketiga. Akar yang ini. Sifat yang ini. Oke, sifat yang ketiga ya. Oke. Akar AB itu akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Oke. Nah, kita uraikan ya. Jadi akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2, jadinya akar 4 kali akar 2. Nah, kita tahu akar dari 4 ini adalah 2, akar 2-nya tetap tulis, jadi hanya hasilnya 2 kali akar 2 atau 2 akar 2. Oke, begitu juga untuk akar 45. Akar 45 ini kita uraikan jadi 9 kali 5. Kenapa? Karena 9 kali 5 ini sama dengan kan 45 ya. Oke, jadinya kita uraikan satu-satu. Ini jadi akar 9, ini jadi akar 5. Dan kita tahu akar 9 itu sama dengan 3, akar 5-nya tetap tulis lagi. Jadi hasilnya 3 kali akar 5 itu 3 akar 5. Oke, begitu juga untuk akar 0,25. Nah, pertama, karena ini kan bilangan desimal, maka harus kita ubah menjadi bentuk bilangan bulat, biar kita bisa lebih mudah mencari bentuk akarnya. Nah, perhatikan di sini 0,25 itu kita ubah menjadi 25/100 atau 25% ya, karena kan 0,25 itu 25/100 atau 1/4 kan ya. Nah, ini setelah kita tulis jadi 25/100 diakarkan, nah kita pecah jadi satu-satu. Jadi akar 25 per akar 100. Nah, jadinya akar 25 itu kan 5, akar 100 itu 10, baru nanti bisa kita tentukan hasilnya 5/10 itu 0,5. Paham ya sampai sini? Oke, kita maju ke slide berikutnya. Nah, ini kita akan menjumlahkan dua bentuk akar. Nah, 12 dan 27. Kita sudah paham tadi bahwa kalau menjumlahkan bentuk akar, oke sebentar, menjumlahkan bentuk akar,
Nah, ini pastikan dulu si ininya, basisnya udah sama. Oke ya. Bilangan yang di dalam bentuk akarnya harus sudah sama. Oke. Nah, gini lihat. Kita perhatikan akar 12 ditambah 27 itu, nah 12-nya diubah jadi 4 kali 3, kemudian 27-nya diubah jadi 9 kali 3. Nah, baru sini kita kan sudah dapat nih bilangan yang di dalam akarnya sama, jadi 3. Oke. Nah, berarti kita tinggal mencari nilai dari akar 4 dan akar 9. Nah, di sini ya, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Jadinya kita dapat 2 kali akar 3 itu 2 akar 3, 3 kali akar 3, 3 akar 3. Nah, ini yang di dalam akarnya udah sama-sama akar 3, berarti kita tinggal menjumlahkan bilangan yang di depan akarnya. Jadi tinggal menjumlahkan 2 dan 3. Jadi 2 tambah 3 dikali akar 3. Hasilnya jadi 5 akar 3. Oke, contoh berikutnya kita punya akar 8 ditambah akar 18 kurangi akar 32. Oke, nah kita mengubah dulu ke dalam bentuk lain yang bisa kita tarik akarnya. Oh iya. Betul, bagus, ada yang nanya, Bulan gimana cara mengubah dari bilangan ini ke jadi bentuk yang bisa ditarik akarnya? Oke, dari 3 bilangan ini kita cari aja FPB-nya. Oke, FPB dari 8, 18, dan 32 itu berapa? Betul, 2. Nah, jadi yang bilangan yang di dalam akar ini kita ubah menjadi berapa kali 2. Oke, sip. 8, berapa kali 2? Betul, 4 kali 2. 18, betul, 9 kali 2. Kemudian 32 itu juga 16 kali 2. Nah, kita uraikan satu-satu. 4 akar 2 itu jadi 4 kali 2 diakarkan itu jadi akar 4 kali akar 2. Kemudian 9 kali 2 diakarkan itu jadi akar 9 kali akar 2. Dan 16 kali 2 diakarkan itu jadi akar 16 kali akar 2. Perhatikan tanda tambahnya juga tetap ditulis di sini. Ini yang kurang juga tetap ditulis di sini. Oke, perhatikan sudah sama ya bilangan yang di dalam akarnya sama-sama 2 semua. Nah, berarti kita tinggal mencari nilai dari akar yang di depan akar 2. Oke, akar 4 itu 2, akar 9-nya 3, akar 16-nya 4. Makanya kita punya 2 kali akar 2 itu jadi 2 akar 2. Terus 3 kali akar 2 jadi 3 akar 2. Dan 4 kali akar 2 itu 4 akar 2. Nah, kita tinggal jumlahkan 2, 3, dan negatif 4-nya. Akar 2-nya tulis di belakang. Ini 2 ditambah 3, 5, 5 kurangi 4 jadi 1, 1 kali akar 2 itu jadi akar 2. Gampang ya, paham? Oke. Nah, berarti udah tinggal langsung mengerjakan soal. Ini diupload di menu soalnya, caranya sama pakai yang 3 sifat tadi. Kita ubah dulu ke dalam bilangan yang bisa kita tarik akarnya. Oke. Sekian pertemuan dari penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kita diskusi di forum diskusi untuk mengerjakan soal ataupun ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. See you. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika bermanfaat buatmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.